Pak Antoni, yang tidak baik mungkin ini adalah pasar ya selama 2 minggu terakhir ini cukup membuat kita kardio begitu ya Ya, setiap hari. Evaluasi dari Anda seperti apa? ya kardio bagus kan buat jantung. So, ya it's been interesting marketnya. Selama 2 minggu ini mungkin ada trading halt, ada ya mungkin dan antara diumumkan. Jadi banyak sekali keadaan di pasar kita yang exciting menurut saya ya. So, tapi IHSG reboundnya cukup kencang so far, so that's good. Karena sejak kita ngobrol-ngobrol terakhir di akhir Januari, saya pernah mengutarakan bahwa IHSG itu price earning ratio-nya kalau kita tarik 10 tahun itu berada di 2 standard deviation di bawah rata-rata. Kemarin 2 minggu yang lalu pas buruk-buruknya itu sempat berada di 2,5 standard deviation, jadi it's even worse. Jadi seperti saya pernah katakan di Januari kita ngobrol-ngobrol, memang market kan lagi proses mencari bottom. So ya so far so good menurut saya. Jadi kita bisa amati terus. Baik, kalau kita melihat di 2 hari terakhir ini memang sudah terlihat ada rebound di IHSG begitu. Tapi kalau secara general, apakah menurut Bapak sebenarnya trennya ini juga masih ke bawah? Interesting question. Menurut saya beberapa hari yang lalu itu mungkin salah satu major inflection point. Kalau kita lihat secara fundamental memang kan sudah murah ya. Tapi kan memang kadang-kadang pasar yang murah itu belum tentu langsung notabene itu bottomnya gitu. Jadi when you look at it from the technical perspective, kita bisa lihat bahwa actually 2 hari yang lalu itu adalah major inflection point. Jadi menurut saya is an interesting point. Apakah itu the absolute bottom? We don't really know, only God knows ya, hanya Tuhan yang tahu. Tapi dari perspektif investor, saya pernah katakan baiknya sih kita dollar cost averaging is always a good approach. Asal kita tahu bahwa secara fundamental itu cukup murah loh, saham kita bank-bank BUMN cukup murah dan yang lainnya banyak sekali. Sekarang saham bisa dilihat banyak sekali yang price to book-nya di bawah 1, jauh ya, bukan hanya di bawah 1 tapi jauh. ROE-nya cukup baik, jadi ya it's kalau kita lihat price action kelihatannya bearish, baru-baru ini aja ada rebound, tapi on the other hand untuk long term investor mungkin menarik ya untuk mulai koleksi. Baik. Menarik tadi Bapak sampaikan belum tentu di bottom. Sementara kita tahu sebelumnya kita mengalami trading halt yang terjadi terakhir itu ketika pandemi COVID-19 yang mungkin bisa kita pahami bersama pada waktu itu. Tapi ketika kemarin terjadi trading halt, menurut Bapak situasi apa yang terjadi? Kenapa semuanya akhirnya menjurus di hari itu? Padahal kalau kita melihat sentimen-sentimen secara ekonomi, data ekonomi, dan juga sentimen dari global, ini kan sudah terjadi dari pekan sebelumnya. Bahkan saya ingat persis ketika trading halt itu terjadi, di malam sebelumnya bursa-bursa Wall Street ini sebenarnya berada di zona hijau. Betul. Ya, memang interesting ketika ada kejadian trading halt itu, boleh dibilang pasar saham Indonesia itu korelasinya menjauh ya. Biasanya kan pasar saham cenderung bergerak cukup correlated satu sama lain, global dan lokal. Kita selalu kan acuannya, oh Indonesia turun pasar sahamnya, oh regional juga turun, biasanya seperti itu. Tapi memang Anda kebenar bahwa pada saat itu beberapa hari sebelumnya pun sudah mulai menjauh ya korelasi kita. Jadi memang kelihatannya kalau kita lihat, if we just take this year, I think we spoke about this kan. So far tahun ini kalau ada 2 faktor yang kita isolate ya. Pertama faktor Trump. Judul dari acara kita hari ini kan gonjang-ganjing tarif dan sebagainya. Trump itu menurut saya faktor tersebut mungkin sudah hampir completely priced in. Belum selesai, always there is an uncertainty ya. Maksud saya untuk pasar Indonesia. Karena kita sudah tahu bahwa Trump gerakannya selalu agresif, selalu dia talk big gitu ya. Saya pernah katakan ujung-ujungnya harusnya negosiasi, but he always talk with aggressive trying to get bargaining power with the trading partners Amerika. Nah hal tersebut, faktor global tersebut menurut saya sudah hampir price in. Memang nggak akan fully priced in karena kan namanya market is uncertainty ya. But when it's almost priced in, itu saatnya sebenarnya kalau kita hanya trading based on that one factor, mestinya sudah beli sekarang. But the problem is, the challenge kita ada faktor kedua, yaitu faktor domestik kita sendiri. Nah inilah yang menyebabkan kenapa korelasi pasar saham kita dengan
regional dan global itu mulai menjauh, tidak one on one lagi. Nah di sini faktor domestiknya apa ya, mungkin uncertainty ketika itu belum diumumkan kan, dan antara apa sih sebenarnya tujuannya dan sebagainya, komunikasinya mungkin waktu itu belum cukup jelas. Nah beberapa hari ini sudah mulai kan diumumkan struktur seperti apa pimpinan-pimpinannya cukup profesional, sehingga mungkin pemain pasar lihat, terutama investor asing ya, baru terakhir 2 hari terakhir ini mulai inflow, jadi itu baik. Itu kan signal bagi mereka bahwa oh ini tuh it's not that bad gitu. Jadi dan antara ini mungkin eksekusinya nanti harus dilihat seperti apa, tapi at least secara struktur dan komunikasi pemerintah pun mungkin lebih jelas.